Kabe sararaku berimba kareba kakomiu. Mudah-mudahan Anda selalu dalam kondisi sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyaksikan berita seputar Sulawesi Tengah bersama saya, Della Rizka. Rangkaian berita aktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Banjir bandang menerjang Desa Temenusi, Kabupaten Morowali Utara. Petugas menggagalkan upaya penyelundupan sabu-sabu ke dalam lapas Luwuk. Pemerintah meminta pekerja migran asal Sulawesi Tengah mematuhi prosedur resmi. Banjir bandang menerjang Desa Temenusi, Kecamatan Soyojaya, Kabupaten Morowali Utara, Jumat malam. 1 orang tewas dan 3 orang luka-luka. Banjir juga mengakibatkan belasan rumah warga rusak, serta site camp milik perusahaan tambang di wilayah tersebut. Banjir bandang diakibatkan hujan deras selama beberapa hari terakhir. Intensitas hujan yang tinggi menyebabkan air sungai meluap, bercampur lumpur dan menerjang permukiman serta tempat tinggal karyawan perusahaan tambang. Salah seorang warga terjebak banjir, akhirnya hanyut dan meninggal dunia, sedangkan 3 orang lainnya mengalami luka-luka. Sejumlah pihak terkait telah turun tangan ke lokasi kejadian untuk memberikan pertolongan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat juga telah mencatat jumlah warga yang terdampak dan mengungsi akibat banjir tersebut. Sebagian di antaranya kini kehilangan tempat tinggal setelah rumahnya hanyut diterjang banjir. Hingga Sabtu siang, hujan masih turun di wilayah Kabupaten Morowali Utara selain di Desa Temenusi. Warga di sejumlah desa lainnya kini waspada terjadi musibah yang sama serta banjir susulan. Belum diketahui pasti total kerugian materi akibat banjir bandang di desa tersebut. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Morowali Utara. Di bagian sana banyak kendaraan roda 2 yang masih terjebak dengan lumpur di sana. Ini yang memang kami laporkan. Petugas pengawas menara 3 lembaga pemasyarakatan kelas 2B Luwuk, Kabupaten Banggai, menggagalkan upaya penyelundupan narkoba dengan modus pelemparan melalui dinding tembok. Petugas juga menangkap terduga pemilik barang haram tersebut. Kasus tersebut terungkap bermula ketika petugas lapas Luwuk menerima laporan adanya 2 orang melakukan aktivitas mencurigakan di sekitar lapas. Merespon laporan tersebut, petugas langsung bergerak menuju lokasi dan berhasil menangkap seorang pria tak dikenal. Setelah diinterogasi, pria tersebut mengaku telah berusaha melempar sabu-sabu ke dalam lapas. Barang haram tersebut ditemukan di balik tembok belakang gedung lapas berupa 2 bungkus sabu-sabu masing-masing seberat 1 gram. Selain itu, juga terdapat 5 paket kecil yang dibungkus dalam kantung plastik. Penangkapan pengedar sabu-sabu tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Banggai. Selanjutnya menjemput pelaku beserta barang bukti berupa sabu-sabu seberat 2 gram, 5 bungkusan kecil kosong, telepon seluler, dan batu pemberat. Kami ke lapas memerintahkan kepada Kepala Pengamanan Lapas Luwuk untuk segera berkoordinasi dengan Polres Banggai untuk menindaklanjuti dan memeriksa, memastikan bahwa itu adalah memang barang sejenis barang sabu, narkoba sejenis sabu. Dan selanjutnya setelah kita koordinasikan dan polisi dari Kanit Polres Banggai mendatangi kami dan mengecek, sama-sama kita mengecek. Selanjutnya dibuatkan berita acara penyerahan tersangka yang diduga melempar dan juga barang buktinya berupa 2 saset diperkirakan sekitar 2 gram yang terbungkus oleh lakban hitam dan masukkan dalam kantong kresek.
Kini tersangka ditahan di Mapolres Banggai untuk menjalani proses hukum. Beberapa bulan lalu, petugas Lapas Luwuk juga menggagalkan upaya penyelundupan sabu-sabu dengan modus pelemparan ke dalam gedung lapas. Petugas berhasil menyita paket sabu-sabu, sedangkan pelakunya berhasil melarikan diri. Ikram Boya Oge melaporkan dari Banggai. Henti! Gerak! Hadap! Kanan! Dan! Sebanyak 104 personil Brimopolda Sulawesi Tengah yang tergabung dalam Satuan Tugas Operasi Damai Kartens tahun 2024 telah kembali dengan selamat. Ratusan personil tersebut bertugas di Papua selama 1 tahun. Kembalinya ratusan personil Brimob tersebut disambut hangat Kapolda Sulawesi Tengah, Inspektur Jenderal Agus Nugroho di Markas Brimopolda Sulawesi Tengah. Kapolda mengapresiasi seluruh personil yang telah berhasil menjalankan tugas dengan baik dan semangat juang luar biasa. Sekali lagi saya mengucapkan selamat datang, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, penghargaan setinggi-tingginya kepada 104 personil Brimob Polda Sulteng yang telah melaksanakan tugas dalam operasi Damai Kartens 2024 BKO Papua selama 366 hari yang alhamdulillah saat ini telah kembali ke Mako Brimob Polda Sulawesi Tengah dalam keadaan sehat walafiat, lengkap, tidak kurang satu apapun. Saya berharap ini bisa menjadi motivasi dan sumber inspirasi bagi pelaksanaan tugas selanjutnya. Untuk sementara belum, tapi prinsipnya ini mencerminkan kepada kita semua bahwa anggota Polri, khususnya jajaran Brimob Polri, senantiasa siap ditempatkan di mana saja di seluruh wilayah Indonesia kapanpun Jadi walaupun didadak, kita selalu siap untuk melaksanakan tugas. Operasi Damai Kartens 2024 berlangsung sejak 1 Januari hingga 31 Desember 2024. Selama operasi berlangsung, personil Brimopolda Sulteng mencatat sejumlah prestasi penting. Di antaranya pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mertens, serta penangkapan anggota kelompok kriminal bersenjata dan penyitaan senjata api. Personil Brimob tersebut selanjutnya bergabung kembali ke Satuan Brimopolda Sulawesi Tengah. Personil tersebut diharapkan dapat terus berkontribusi dalam menciptakan situasi aman dan damai di Sulawesi Tengah. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Dengan 31 Desember